Pemirsa, dalam beberapa hari ini, Pulau Sumatera menghadapi bencana alam yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir. Dari Aceh, Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, banjir bandang, longsor, dan gelombang ekstrim meluluh lantakan permukiman dan juga desa-desa, memutus akses hingga menelan korban jiwa. BMKG menyebut fenomena ini bukan sekedar cuaca buruk biasa, namun siklon tropis Senyar yang berkembang cepat di dekat Samudra Hindia. Dampaknya nyaris seluruh wilayah pesisir barat dan utara Sumatera berada dalam status siaga hingga darurat. Kami akan memperlihatkan kepada Anda sebenarnya bagaimana sebaran bencana banjir dan juga longsor yang terjadi di beberapa daerah di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Dan pemirsa, ini kami susun berdasarkan dampak, jumlah korban, dan juga kerusakan yang ditimbulkan adalah sebagai berikut. Ini kurang lebih gambarannya, daerah-daerah yang paling parah terdampak ini ditandai dengan warna merah seperti ini. Kita lihat Aceh, kemudian Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Di Sumatera Utara, pemirsa, yang pertama kita akan lihat di titik itu jumlah korban meninggal sudah mencapai 62 orang. Sementara di Aceh, di paling ujung, itu jumlah korban meninggal mencapai 30 orang. Dan di Sumatera Barat tercatat ada 12 orang yang meninggal. Dan hingga saat ini, jumlah korban ini diperkirakan masih akan terus bertambah seiring dengan proses pencarian yang terus berlangsung. Dan jumlah korban terakhir terpantau telah mencapai 112 orang lebih. Dan itu jumlahnya diperkirakan akan terus bertambah karena proses pencarian hingga kini masih terus dilakukan dengan menerjunkan semua sumber daya yang dimiliki mulai dari personil hingga peralatan seperti alat-alat berat. Meski demikian hingga saat ini pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional. Nah, sekarang kita akan perhatikan ini adalah pergerakan dari siklon Senyar. Nah, siklon Senyar ini ditengarai menjadi penyebab skala besarnya bencana kali ini yang dampaknya sangat besar dan menimbulkan banyak korban jiwa. Pemirsa, ini adalah pergerakan dari topan siklon Senyar ya. Siklon ini sebenarnya berevolusi dari bibit siklon 95B di Selat Malaka, dan BMKG sendiri menyatakan bahwa siklon Senyar inilah yang menyebabkan hujan deras, kemudian memicu banjir besar dan juga tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Nah, sejumlah peneliti menyebut siklon Senyar ini merupakan peristiwa langka. Bahkan ada yang menyebutnya anomali karena hampir tidak pernah terjadi di daerah khatulistiwa seperti di Indonesia. Nah, sekarang kita akan perhatikan bukan hanya Senyar saja. Nah, ini data yang selanjutnya. Ini adalah pergerakan dari Senyar. Kalau kita lihat ini yang paling parah terdampak. Ini merupakan wilayah dengan potensi hujan ekstrim. Oleh karena itu disinilah terjadi bencana yang paling parah dan jumlah korban yang paling banyak. Ada siklon Koto di sini, pemirsa. Kalau kita lihat ini memang masih berada di Laut Sulu ya, di bagian barat daya Filipina. Tapi apakah ini berarti kita tidak perlu khawatir? Ternyata juga harus ada kewaspadaan yang ditingkatkan karena meskipun siklon Koto ini berasal dari bagian barat daya Filipina, namun ini ternyata dapat mempengaruhi belokan angin dan penarikan massa udara basah. Dan awalnya ini memang tidak diprediksi siklon Koto ini tidak akan langsung membentur dari sini, tidak akan langsung membentur daratan yang ada di Sumatera. Namun masyarakat juga dihimbau waspada karena kedatangannya yang hampir bersamaan dengan siklon Senyar ini tetap meningkatkan potensi cuaca ekstrim di Sumatera seperti hujan lebat, angin kencang, dan juga gelombang tinggi, terutama di provinsi bagian utara dan barat. Dan itulah sedikit gambaran kepada Anda pemirsa, salah satu penyebab mengapa bencana yang terjadi di beberapa wilayah di Pulau Sumatera ini dampaknya sangat besar, korbannya juga banyak. Nah, dalam beberapa hari terakhir, puluhan kabupaten dan kota di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh memang dilanda banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim. Puluhan ribu warga terdampak dan puluhan lainnya telah dilaporkan meninggal dunia, bahkan dilaporkan korbannya diperkirakan mencapai lebih dari 112 orang. Kita akan membahasnya langsung bersama Kepala BMKG periode 2017-2025 Dwi Korita Karnawati. Ibu Dwi, selamat malam. Selamat malam Mas Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Deputi Eksternal Eksekutif Nasional Walhi Mukri Friyatna. Mas Mukri, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih Bu Dwi dan Mas Mukri sudah bergabung di Prime Time News kali ini. Bu Dwi, apakah benar kalau kita melihat dari siklon Senyar itu katanya sudah mulai menjauhi Pulau Sumatera dan mendekati ke arah Selat Malaka? Apakah ini artinya kita bisa lebih tenang atau tetap meningkatkan kewaspadaan, Bu Dwi? Jadi benar yang disampaikan oleh BMKG, bahkan diprediksi diperkirakan sekitar tanggal 29, itu berarti besok, energinya semakin melemah
dan akan semakin pengaruhnya semakin berkurang. Demikian. Namun dampaknya meskipun dari segi curah hujan juga semakin menurun, tetapi yang sudah terjadi kemarin beberapa hari yang lalu itu kan efeknya masih akan terasa ya itu. Sehingga memang kita masih tetap perlu waspada, tenang tapi juga waspada ya, karena banjir meskipun sudah mulai berkurang ya, tapi sewaktu-waktu akan terjadi peningkatan curah hujan bukan akibat dari siklon itu, tapi kondisi lingkungannya kan sudah jenuh air, sudah rapuh, sehingga tidak membutuhkan hujan yang lebat untuk memicu terjadinya longsor atau banjir bandang berikutnya. Seperti itu. Kondisi lingkungannya sudah rapuh ya. Artinya tidak semakin tertrigger ya, semakin terpicu sehingga skalanya menjadi besar seperti ini dan jumlah korbannya lebih banyak. Mas Mukri, benarkah kalau tadi kita mendengarkan pernyataan dari Bu Dwi, kondisi lingkungannya sudah rapuh sehingga begitu terpicu menjadi bencana besar seperti ini? Saya ingat ya, Walhi saat itu sudah memperingatkan kalau tidak salah pada beberapa tahun belakang bahwa wilayah ini berpotensi terjadi bencana. Nah, mengapa bencana kali ini skalanya begitu besar dengan jumlah korban begitu banyak, Mas Mukri, dari catatan Walhi? Ya, terakhir kita menerbitkan environmental outlook gitu ya, judulnya Robohnya Sumatera Kita. Nah, kenapa kita mengambil judul itu? Karena dengan dasar pertimbangan melihat satu bentuk utama adalah terkait dengan kerusakan ekologisnya. Sumatera dari awal itu sudah punya ancaman dan risiko bencana terkait dengan diapit oleh sesar lempeng yang berada di atas Lampung di lempeng Bukit Barisan Selatan. Dan hari ini situasinya di daerah lempeng tersebut juga telah terbebani. Jadi kalau kita bisa melihat izin usaha pertambangan itu lebih dari 7 juta hektar. Kemudian perkebunan itu lebih dari 5 juta hektar. Dan industri kehutanan, perkayuan itu juga lebih dari 2 juta hektar. Itulah yang kemudian menjadi salah satu dasar kenapa kita menyebut robohnya Sumatera Kita. Itu baru yang aspek legalnya. Kemudian yang ilegal juga banyak terjadi, seperti kalau di Sumatera Barat, kemudian juga kalau di Aceh itu di Bener Meriah. Nah, yang lain-lain itu ada juga kegiatan-kegiatan ekstraktif yang di luar kendali pemerintah. Yang di luar kendali seperti apa? Beberapa pekan yang lalu atau kalau tidak salah hampir lewat sebulanan gitu ya. Contohnya pemerintah Aceh menyebutkan kita mengalami kerugian untuk pertambangan yang nilainya ditaksir bisa mencapai 3 triliunan. Nah, ini yang lagi-lagi kami menyebutkan bahwa ancaman risiko bencana itu sangat besar di Sumatera. Nah, terkait dengan apa yang sedang banyak diperbincangkan terkait dengan siklon tropis Sinjar itu, buat kami itu kan yang sifatnya alamiah gitu loh, hujan itu mau sebesar apapun dia gitu ya. Tapi yang paling penting adalah ketika ya BMKG sudah merilis ini, lantas apa yang bisa diperbuat oleh pemerintah? Dalam hal ini satuan yang pertama di bawahnya untuk merespon dengan segera yaitu adalah BNPB dan BPBD. Kenapa? Karena fungsi tugas dari BNPB atau BPBD itu adalah melakukan pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Kalau baik, sudah mereka baru turun lagi ke yang namanya Basarnas, tugasnya adalah pencarian dan pertolongan. Nah, pertanyaan saya ketika sudah mendapatkan informasi terkait dengan adanya informasi yang disampaikan oleh BMKG ini, karena ada informasi sifat serta-merta, gitu ya, ada yang sifatnya informasi berkala. Apa kemudian tindakan mitigasinya? Jadi mitigasi dan sinergi antar lembaga itu dipertanyakan. Mas Mukri, sebentar saya ingin tanya terlebih dahulu. Kita tampilkan gambar pasca banjir, ini rata dengan tanah ya, tapi ada kayu-kayu besar gelondongan yang membuat warga bertanya-tanya. Ini dari mana kayu-kayu besar gelondongan tersebut, Mas Mukri? Karena saya lihat Walhi kan setiap tahun, bahkan 10 tahun yang lalu saya melihat sudah menyoroti soal ini, Mas Mukri. Ya, ada, kalau misalnya kita mulai dari Aceh gitu ya. Kalau di Aceh itu, khususnya yang di Aceh Tengah, itu kan terkait dengan pemanfaatan lahan untuk industri pertambangan. Kita sudah menolak juga sejak tahun 2003 tuh. Kenapa? Dia areal pentambangan Aceh Tengah itu ada Das Krueng Ulu Jambu, ya, itu yang kemudian tidak serta-merta hanya berfokus pada urusan Aceh Tengah, tapi dia berkontribusi terhadap Aceh Utara, Aceh Timur, dan Bener Meriah. Itu yang pernah kita tolak.
dan juga berdasarkan Kanun Nomor 2 Tahun 2016, daerah konses yang dimaksud adalah daerah yang menjadi area daya rusak air. Itulah artinya dari awal sudah didebarkasi itu oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, tapi kenapa kemudian tetap dipaksakan untuk berjalan? Oke, Yang Mas kedua, Mukri. illegal logging juga masih di Aceh itu banyak terjadi di kawasan Tamiang. Itu bahkan saya sejak tahun 2009 ya, awal-awal baru Kondisi bangkit sama lah, juga di Sumatera apa Barat dan Sumatera namanya. Utara, Mas Mukri? Ya, untuk Sumatera Utara juga sama. Jadi ada faktor illegal logging, tapi yang paling besar di Sumatera Utara itu kalau lihat kita landscape atasnya, itu kan daerah perkebunan. Ada perkebunan sawit, ada industri pertambangan besar aja ada 2 di sana. Ada Oke. Martabe, kemudian ada Soripas Mining, ya, yang kami ingat. Kemudian Oke. demikian juga di Sumatera Barat. Nah, Sumatera Barat itu sungai lupa saya namanya ya, itu dia sering sekali tuh di situ tuh yang melintasi Kota Padang. Nah, artinya kalau kita suatu lokasi sudah berulang-ulang, kemudian tidak ada tindakan yang responsif, tindakan jangka panjang, maka kelalaian pada pemerintah karena tidak ada tindakan. Oke. Kurang lengkap apa yang namanya data di BNPB, di Oke. BPPD, ini rawan bencana merah, hijau, hitam, kira-kira begitu ya, dengan tingkat Oke. resikonya, tingkat ancamannya lengkap. Pertanyaannya Oke. apa yang kemudian bisa diperbuat kalau Jadi sudah ternyata korban hari dipetakan, ini peta merupakan yang bencana itu sudah tertinggi dalam dikantongi 10 oleh tahun terakhir. lembaga-lembaga yang seharusnya berwenang untuk menangani masalah bencana ini ya, Bu Dwi. Artinya apakah skala bencana yang sebesar ini, karena ini disebut di luar faktor dari siklon Senyar itu tadi, ini disebut paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir. Sebenarnya apakah skalanya ini sudah diprediksi sebelumnya jika melihat pergerakan siklon yang bisa diukur oleh BMKG saat itu, Bu Dwi? Jadi terus terang saja ini ya, beberapa tahun terakhir dari segi cuaca itu BMKG mencatat beberapa anomali dan ternyata catatan itu tidak hanya oleh BMKG, beberapa peneliti terkait atmosfer cuaca juga menengarai adanya peningkatan intensitas ekstrim, level ekstrim dari fenomena cuaca yang ada. Dan periode ulangnya itu semakin pendek. Yang harusnya terulang, katakanlah banjir bandang itu waktu saya melakukan penelitian sekitar tahun 2003, periode ulang itu sekitar 50 tahunan. Tapi sekarang ini belum sampai 50 tahun, bahkan belum 10 tahun sudah terulang lagi. Jadi memang ada gejala peningkatan ekstremitas baik dari segi frekuensi kejadian, dari segi intensitas kejadian, dan dari segi durasi kejadian. Bu Dwi, Dan termasuk beberapa siklon pakar, Senyar itu katanya seharusnya tidak terjadi di garis khatulistiwa, Ibu, termasuk di betul Indonesia sekali, atau betul. Jadi tidak hanya Senyar, Seroja itu pun seharusnya tidak terjadi di wilayah dalam lintang 10 derajat lintang selatan dan lintang utara. Senyar ini Oke. pun nampaknya beberapa pakar juga menganggap ini suatu keanehan, anomali. Namun juga Oke. ada hipotesis. Semakin sering terjadinya keanehan, barangkali itu juga pengaruh dari dampak perubahan iklim yang semakin serius. Namun Oke. ujung-ujungnya sebetulnya perubahan iklim itu terjadi adalah dampak dari kerusakan lingkungan, Oke. dari Baik, meningkatnya Bu Dwi. gas-gas rumah kaca, sehingga Oke. kenaikan suhu semakin meningkat eksponensial dan itu memacu siklus hidrologi yang ada dan itu juga memacu perubahan suhu Oke. dan memacu terjadinya perubahan iklim. Baik, Sehingga kayak kerusakan lingkaran lingkungan ya. setan seperti itu. Baik, Ya. baik, Mas Mukri, artinya kalau kerusakan lingkungan yang terjadi, siapa yang paling bertanggung jawab? Karena kan Walhi mengantongi datanya dari hulu ke hilir ya. Jika sudah bisa diprediksi seperti ini, ditambah lagi dengan adanya anomali cuaca yang sudah diprediksi akan terjadi, siapa yang paling bertanggung jawab dalam konteks besarnya dampak bencana ini, Mas Mukri? Ya, kalau siapa yang ditanya yang paling bertanggung jawab, kan ada 2 hal nih. Dalam praktek lapangan tentu pelaku ya. Misalnya kalau dia penambang, ya pelaku penambangan. Tetapi kan mereka nggak berdiri sendiri. Yang memberikan lahan, di mana lokasi lahannya ada. Kalau dia izin pinjam pakai kawasan hutan, berarti Kementerian Kehutanan. Kalau yang memberikan HGB, HGU, berarti dia Kementerian ATR.
gitu ya. Nah, lagi-lagi ya paling utama adalah pemerintah apapun ceritanya. Karena selalu yang didorong adalah investasi. Coba saya tanya, apa buktinya kehebatan investasi? Bayar utang sampai hari ini nggak mampu-mampu kok. Yang ada ngerusak terus. Oke. Nah, yang dampak yang bisa kita lihat secara terang benderang apa sih dari yang Anda sebutkan tadi, Mas Mukri? Baik, sayang sekali koneksi kami dengan Mas Mukri terkendala dengan komunikasi. Jadi Bu Dwi, Sudah masuk. oke. Baik, Mas Mukri sudah bisa mendengar kembali? Ya, sudah. Silakan dilanjutkan Mas Mukri, singkat. Ya, kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, tentu pemerintah. Karena yang namanya pemerintah itu adalah mandataris negara. Judulnya dalam konstitusi kita adalah melindungi segenap tumpah darah Republik Indonesia. Dari apapun risiko ancamannya. Bukan cuma semata-mata perang, risiko bencana juga harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Karena itu kita berpesan, kalau tadi Presiden sudah mengakui, maka inilah momentum kita untuk melakukan evaluasi. Jangan lagi kemudian mengagung-agungkan yang namanya investasi. Kenapa? Faktanya satu, saya bilang, apa kehebatannya bayar utang Republik tinggal lunas-lunas, malah numpuk tiap tahun. Yang kedua, bencana terus berlangsung. Korban terus meningkat. Bukan cuma kemudian rumah roboh, rumah hanyut, tapi risiko bencana ini telah menimbulkan korban jiwa yang hari ini sudah lebih dari 100 orang. Bisa jadi 2 hari ke depan sudah lebih dari 150 orang juga. Nah, ini baru konteks Sumatera, belum tempat yang lainnya. Oke, baik. Dan ini juga menjadi pertanyaan besar ya, kenapa meskipun sebenarnya sudah dipetakan dari hulu ke hilir, penyebab asalnya hingga kemudian hasilnya seperti ini, terkesan masih belum ada istilahnya penegakan yang tegas begitu, sehingga yang sudah diprediksi terjadi bahkan skalanya besar, jumlah korbannya terus meningkat. Itu yang harus kita kawal terus. Terima kasih Bu Dwi, Mas Mukri sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.